Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, sebentar lagi kita kerja ya untuk masalah dapodik teman-teman. Nah, ini akan saya bahas teman-teman ya untuk persiapan rilis Dapodik 2025-2026 semester genap gitu. Siap-siap ya untuk teman-teman operator. Kalau yang operator sekolah yang senior nggak masalah ya. Ini barangkali untuk teman-teman operator yang masih baru gitu ya. Ini hanya sekedar sharing aja. Nah, jadi begini teman-teman ya, kita langsung ke informasinya aja. Kebetulan di Instagram Dapodik Official dari pusat gitu ya, ini sudah ada sinyal, sudah memberitahukan seperti ini ya di story-nya. Nantikan rilis aplikasi Dapodik semester genap 2025-2026. Nah, kalau seperti ini biasanya tidak akan lama lagi untuk Dapodik semester genap ini rilis gitu ya. Kita tunggu aja ya. Kerja-kerja teman-teman sebentar lagi ya di Dapodik. Walaupun sehari-hari sudah kerja untuk administrasi yang lain mungkin ya. Nah, jadi untuk persiapan Dapodik 2026 semester genap ini ada beberapa hal. Ini ringkasan aja sih ya menurut saya gitu. Kalau yang lainnya silahkan ditambahkan sendiri. Ini garis besarnya aja untuk semester 2. Yang pertama teman-teman itu siapkan SKKBM. SKKBM ini adalah SK kegiatan belajar mengajar. Atau SKPBM sama aja, atau SK pembagian tugas guru. Itu kan biasanya di tahun ajaran baru atau di semester kedua itu kan sering ada rapat ya mempersiapkan pembagian tugas guru. Nah itu teman-teman. Nah jika di teman-teman itu SK KBM-nya per tahun ajaran, maka pakai TMT yang per Juli 2025. Berarti yang tahun ajaran baru kan masuknya tanggal 14 Juli ya. Nah, pakai yang itu di semester kedua nanti. Tapi jika SKKBM-nya atau pembagian tugas gurunya per semester, berarti nanti teman-teman menggunakan yang TMT-nya Januari 2026 ya. Kalau di wilayah saya itu TMT-nya 5 Januari, berarti pas masuk sekolah seperti itu ya. Itu disiapkan. Karena nanti di Dapodik itu ada pembelajaran ya yang ada jamnya itu harus sesuai dengan jam di Dapodik gitu ya. Jadi siapkan aja lah. Jika per tahun bisa pakai yang tahun kemarin yang per Juli 2025. Jika per semester ya gunakan yang semester kedua berarti. Karena biasanya di sekolah itu ada yang 1 tahun ya untuk SKKBM-nya, ada yang per semester. Disesuaikan aja. Kemudian yang kedua, siapkan dokumen atau data guru dan data siswa untuk cross-check data. Silahkan ya. Untuk cross-check data barangkali data gurunya ada yang kurang. Untuk siswa juga barangkali ada yang kurang. Nanti bisa ditambah-tambahkan ya. Ini untuk persiapan aja sih. Kemudian yang ketiga, tanyakan pada guru PNS atau guru P3K. Barangkali gitu ya. Ada yang naik tingkat. Nah, kalau yang naik tingkat otomatis untuk PNS saja yang ditanyakan. P3K kan nggak ada naik tingkat ya. Baik SK kepangkatan. Nah, kalau SK kepangkatan berarti hanya PNS aja yang ditanya. Atau SK kenaikan gaji berkala. Nah, kalau SK kenaikan bergaji berkala ini ya, SK kenaikan gaji berkala ini untuk PNS dan P3K ada. Jadi ditanyakan aja, barangkali ada SK kepangkatan atau kenaikan gaji berkala. Yang TMT-nya Januari 2026 ke belakang itu Desember, November, Oktober, September, Agustus ya gitu, atau kesananya lagi yang belum diinputkan, belum sempat diinputkan. Silahkan dipinta fotokopinya supaya nanti diinputkan di Dapodik semester genap. Jadi untuk TMT SK kenaikan gaji atau SK kepangkatan gitu ya, atau SK kenaikan gaji berkala lah pokoknya, yang TMT-nya Januari itu nanti diinputkan di Dapodik semester genap ya, yang ke belakang. Tapi jika TMT-nya Februari, Maret, April, Mei, Juni 2026 itu nanti diinputkannya adalah Juli ya, Juli 2026. Kenapa?
supaya tidak ada selisih gaji dalam pencairan sertifikasi. Itu pengalaman kami seperti itu ya. Ya mungkin teman-teman juga sudah pada tahu semuanya. Nah kemudian yang keempat, untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, ini untuk siswa akhir ya. Kan SD gitu ya, SMP, SMA, SMK gitu kan kita mau ujian gitu ya. Mau ujian sekolah lah, ujian akhir. Ini kan data-datanya harus sesuai dengan kartu keluarga atau akte atau dukcapil lah seperti itu. Karena mau ujian ya, karena nanti pakai ijazah gitu, otomatis datanya harus valid, jangan sampai ada residu. Nah, disiapkan aja nih teman-teman ya, fotokopi ijazah jenjang sebelumnya. Jika SD berarti siapkan fotokopi ijazah TK. Jika SMP berarti siapkan fotokopi ijazah SD. Jika SMA, SMK ya sekolahnya berarti siapkan fotokopi ijazah SMP gitu. Supaya nanti di ijazah itu namanya, identitasnya sama dengan ijazah sebelumnya gitu ya. Kemudian fotokopi akte kelahiran siswa juga disiapkan ya fotokopinya untuk cross check data gitu ya. Apakah sudah padan dengan dukcapil atau tidak. Jadi pastikan di verbal PD tidak ada residu untuk siswa tingkat akhir. Kalau yang siswa yang lain nanti kapanpun bisa diperbaiki. Ini yang diutamakan dulu di semester kedua ini adalah siswa tingkat akhir. Kalau kelas 6 kan, kalau SD itu kan kelas 6, SMP kelas 9 ya. Kalau SMA itu berarti kan kelas 12 gitu dan SMK. Kemudian fotokopi kartu keluarga juga, fotokopi KTP orang tua, ayah dan ibu ya untuk cross check data harus sama semua. Kemudian fotokopi kartu PKH, KPS, KKS jika ada. Ini untuk PIP ya, barangkali belum sempat diinputkan, silahkan diinputkan ya. Bagi yang punya gitu. Kalau yang tidak punya ya diajukan aja, dilayakkan di Dapodiknya. Kemudian nomor HP atau WA orang tua. Ini untuk komunikasi dengan wali murid gitu teman-teman. Nah kemudian yang kelima, siapkan spek laptop atau komputer yang sesuai standar Dapodik ya. Jadi siapkan laptopnya teman-teman ya. Jadi kita kerja itu harus nyaman. Laptopnya harus mumpuni untuk aplikasi Dapodik gitu ya. Kemudian yang keenam, ini sementara Dapodiknya jangan dihapus dulu teman-teman. Yang 2026 semester ganjil jangan dihapus dulu ya. Biarkan aja dulu. Barangkali nih ya, jika nanti Dapodik 2026 semester genap itu berupa patch ya nanti rilisnya. Ini kan tidak perlu uninstall Dapodik 2026 semester ganjil yang sekarang ya. Jadi kalau patch itu ya kita tidak perlu menghapus Dapodik yang sekarang atau Dapodik sebelumnya. Jadi nanti kita tinggal menimpanya saja, tinggal menginstal langsung patchnya gitu. Makanya jangan dihapus dulu. Kecuali nih nomor 7. Jika nanti Dapodik 2026 semester genap ini berupa installer berarti fresh lagi ya. Maka wajib uninstall Dapodik 2026 semester ganjil yang sekarang gitu. Yang sekarang terpasang itu harus di-uninstall atau dihapus. Jika nanti yang rilisnya adalah installer, itu bedanya teman-teman ya. Jadi kalau patch itu kita langsung menimpanya ke Dapodik semester ganjil yang sekarang yang kemarin lah itu. Tapi kalau installer Dapodik sebelumnya atau Dapodik yang terpasang sekarang itu harus di-uninstall, wajib ya. Kalau installer itu kan fresh ya. Gitu. Itu bedanya teman-teman ya. Nah, kemudian spesifikasi komputer atau laptop yang direkomendasikan ya, yang direkomendasikan untuk Dapodik itu apa? Yang pertama itu minimal, ini batasannya ya. Ini minimal gitu. Prosesor Intel Core i3 atau yang setara. Di atasnya lebih bagus i3, i5, i7 itu lebih bagus ya. Ini minimalnya itu Core i3 minimalnya. Syukur-syukur lebih dari ini ada gitu. Kemudian memori standarnya itu 4 GB ya. Nih ya. Kemudian hard drive 120 GB SSD-nya ya minimal atau
harddisknya itu minimal 500 GB, 500 GB. Sekarang itu jarang ya yang 500, rata-rata itu laptop sudah 1 tera atau 1000 giga gitu. Kalau di sini maksudnya batas minimal teman-teman ya, untuk bisa mengoperasikan laptop yang ada dapodiknya supaya nggak lemot gitu ya. Kemudian sistem operasi Windows 10 ini minimalnya ya. Jadi yang terpasang itu minimalnya Windows 10. Windows 11 ya bagus juga ya. Kemudian aplikasi yang terpasang perambannya itu paling tidak adalah Google Chrome, Mozilla Firefox atau Opera. Tapi saya rekomendasikan untuk dapodik itu didefaultkan ya, diotomatiskan begitu buka itu yang Google Chrome aja teman-teman ya. Itu rekomendasi. Oke, terima kasih. Nah, itu saja mungkin teman-teman ya untuk persiapannya. Jadi ini kayaknya sebentar lagi rilis ya, karena dari pusat sudah menginformasikan seperti ini di Instagram resminya di Dapodik Official. Nah, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.